Salam cerdas, komoditas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang saya soroti kali ini terkait dengan produksi beras ya. Nah, saya ambil dari kompas.com, judulnya Produksi Beras Indonesia Melandai Usai Panen Raya. Pasokan masih aman, begitu tanda tanya ya. Ditayangkan oleh Kompas pada tanggal 2 Juli malam ya, jam setengah 8 malam. Ini gambar ilustrasi beras. Nah, beritanya begini, produksi beras Indonesia pada Mei 2026 tercatat mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi seiring menyusutnya luas panen dan produksi padi setelah memasuki panen raya pada awal tahun. Meski demikian, gambaran yang lebih luas menunjukkan kondisi yang berbeda. Nah, ini ada gambar lagi ilustrasi. Nah, kemudian berita ini mengutip Badan Pusat Statistik. Data Badan BPS memperlihatkan pasokan beras nasional hingga Agustus 2026 masih berpotensi terjaga karena adanya tambahan produksi dari panen yang diperkirakan berlangsung pada Juni hingga Agustus. Jadi informasi ini berdasar data BPS yang merilis pada awal bulan Maret tanggal 1 Juli, produksi beras ya, dengan biasanya informasi dari BPS itu berturut-turut dalam konteks beras ini menginformasikan luas panen yang terjadi di bulan Mei. Nah, begitu juga dengan kumulatif Januari sampai dengan Mei. Nah, lalu setelah luas panen itu produksi beras. Kemudian ada rumus produksi padi dikonversikan menjadi beras. Jadi ada 3 data yang disajikan dan dijelaskan. Nah, terkait dengan informasi datanya, produksi Januari sampai dengan April itu sudah angka tetap ya. Sementara Mei yang diumumkan itu bersifat sementara. Pada saat bersamaan karena metode KSA, kerangka sampel area dari BPS itu membuat BPS memiliki perkiraan ke depan. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, ini yang diinformasikan oleh berita ini produksi bulan Mei. Meski masih angka sementara, tapi biasanya perubahannya tidak banyak ya, karena itu hanya soal hitungan. Itu turun dibandingkan Mei tahun yang lalu ya. Nah, sementara dikatakan oleh jurnalis ini bahwa dari BPS kalau sampai Agustus nanti kondisinya membaik, ya, kurang lebih begitu. Saya baca lagi nih, secara kumulatif produksi beras Januari Agustus diproyeksikan sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sama-sama 8 bulan ya. Tapi saya ingin ingatkan sekali lagi, Juni, Juli, Agustus itu adalah proyeksi BPS perkiraan. Yang Mei angka sementara, yang Januari sampai April sudah angka tetap. Nah, laporan BPS mengenai hasil survei kerangka sampel area Mei 2026 menunjukkan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk pada Mei itu mencapai 2,84 juta ton. Nah, jumlah tersebut berasal dari produksi padi sebanyak 4,92 juta ton gabah kering giling atau setara 5,80 juta ton gabah kering panen GKP. Jadi saya ulangi lagi ya, metodenya BPS itu sebetulnya adalah kerangka panen, dia bukan ngitung jumlah produksi padi atau beras, tetapi panen. Nah, ada metode kerangka sampel area yang gabungan antara metode satelit dengan metode pakai HP ya oleh petugas-petugasnya di kerangka sampel itu, dan diamati tidak sekali amat ya, tapi petugasnya pada waktu-waktu tertentu sehingga bisa dipastikan suatu panen area panen itu masuk fase apa, fase tanam, fase ada istilahnya ya, fase panen. Nah, dari itu diperkirakan produksi padi ya, dari produksi padi itu lalu pertama kan kerangka sampel area otomatis menghitung kemungkinan wilayah panen gitu, kemudian lalu luas panen ya, lalu padi yang diproduksi, lalu beras. Nah, dari padi ke beras itu ada rumusnya, dia konversi padi ke beras. Nah, ini yang diinformasikan. Beras pun pertama gabah kering giling dulu ya. Nah, lalu nanti gabah kering giling ini juga dihitung
gabah kering panen, kurang lebih begitu. Nah, saya baca lagi, jika dibandingkan Mei 2025, jadi setahun, produksi beras turun sekitar 100.000 ton. Nah, tahun lalu 2,94 juta ton, sekarang 2,84 juta ton, turun 3,43%. Penurunan tersebut sejalan dengan berkurangnya luas panen. Nah, luas panen kan, yang pada Mei 2020 sebesar 0,96 juta hektar. Jadi luas panennya turun 2,35% dibanding Mei tahun lalu yang mencapai 0,98 juta hektar. Nah, penurunan produksi lebih banyak loh daripada persentase penurunan luas panen. Ini ada metodenya ya. Jadi kan karena setiap wilayah panen kan lain-lain tingkat produktivitas panen padinya. Sedangkan rumus untuk padi ke beras relatif sama ya. Data tersebut menunjukkan setelah produksi melonjak pada kuartal 1 2026. Jadi pada 3 bulan 2026 itu melonjak ya karena panen raya. Volume produksi mulai kembali ke pola musiman. Kondisi serupa juga terlihat pada produksi gabah baik dalam bentuk GKP maupun GKG. Ini tautologi sebenarnya ya. Karena ya memang metode BPS itu dari luas panen kemudian sampai ke beras ya. Jadi kalau turun ya turun semua, naik semua, meskipun kadang ada perbedaan angka tipis karena terkait tadi perbedaan produktivitas di wilayah panen tertentu ya. Saya lihat kalau dari sisi konversi ke beras nggak banyak berubah. Jadi naik atau turun padi itu relatif sama dengan naik turun beras ya, sedikit sekali perbedaannya. Nah, lalu saya baca lagi produksi padi dalam bentuk GKP, berarti gabah kering panen ya, pada Mei 2020 tercatat 5,80 juta ton. Ya, turun dibandingkan 2025, turun 3,31%. Tahun lalu 6,07 juta ton. Sementara dalam produksi gabah kering giling, berarti olahan dari GKP menjadi gabah kering giling, itu 4,92 juta ton, turun 3,43% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,09 juta ton. Kalau dilihat ini berarti penurunan di GKG lebih tinggi ya, berarti ada juga konversi GKP ke GKG yang sedikit berbeda di antar wilayah. Nah, saya baca lagi, walaupun terjadi penurunan pada Mei, pola produksi sepanjang 2026 menunjukkan bahwa produksi beras telah meningkat tajam pada awal tahun. Jadi 3 bulan pertama meningkat ya. Pada Januari itu beras mencapai sekitar 1,73 juta ton. Jadi meningkat menjadi 2,88, kemudian melonjak 5,02 juta ton pada Maret. Berarti Maret itu panen raya kan. Sebenarnya Februari sudah itu mulai, tapi panen raya adalah bulan Maret menurut tahun ini ya. Ada beberapa tahun yang geser ke April ya. Tahun ini berarti di Maret. Nah, Maret dan April ternyata ada lagi produksi masih berada pada level tinggi. April 4,40 juta ton dan turun menjadi 2,84 juta ton pada Mei. Ini pola musimannya memang Maret dan April. Di masa-masa lampau lebih sering Maret saja, ini Maret April. Pola yang sama ya otomatis terlihat pada produksi gabah. Nah, di sini disebut lagi produksi GKP pada Januari sekitar 3,59 juta ton. Nah, menjadi 5,99 juta ton, lalu puncaknya 10,43 juta ton pada Maret, dan seterusnya. Silakan dibaca, tapi ini konsisten aja. Luas panen, lalu padi, dan menunjukkan puncaknya adalah di bulan Maret, sedikit turun di April, tapi juga masih masuk panen raya, dan seterusnya. Jadi ini dinamika produksi musiman. Nah, kurang lebih begitu. Saya lanjut, itu angka-angka silakan dicek di beritanya. Nah, lanjut beritanya, walaupun realisasi produksi Mei mengalami penurunan, BPS memperkirakan aktivitas panen masih akan berlangsung pada 3 bulan berikutnya. Saya kira ini juga penyangatan ya, karena kita sepanjang tahun ada panen, bedanya ada bulan yang panen raya, ada yang panen di wilayah tertentu. Dan sejauh ini selalu Maret dan April merupakan yang tertinggi ya. Nah, diberitakan lagi hasil pengamatan KSA Mei 2026, potensi luas panen di Juni, Juli, Agustus 3 bulan itu 2,88 juta hektar. Dan ini meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sama-sama Juni sampai Agustus ya. Itu menurut ini naik sedikit 40.000 hektar, tapi kan kecil itu ya. Dan seterusnya.
Nah, lalu kita lihat lagi. Nah, dengan tambahan luas panen itu, maka padi juga meningkat, gabah cukup besar. Angkanya nggak saya baca ya. Dengan tambahan itu, intinya itu 3 bulan ke depan naik gitu. Jadi hanya bulan Mei yang turun. Nah, cuma saya ingin sajikan aja kutipan dari BPS, langsung gambar ya, supaya bisa dilihat oleh para pemirsa saya ini. Saya ambil langsung padi aja ya, karena pada dasarnya polanya sama. Kalau dilihat dari paparan BPS ini, berita tadi nggak salah, tapi saya kira agak banyak tambahan-tambahan yang mungkin menyulitkan kita baca. Nah, kalau dilihat begini kan, kita lihat itu ada produksi bulanan Januari sampai Desember 3 tahun. Nah, khusus yang 2026 itu tiap bulan. Jadi bisa kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Januari lebih tinggi, Februari lebih tinggi, Maret di bawah dari Maret tahun lalu. Jadi panen rayanya itu tahun ini lebih sedikit ya. Bahkan di bulan Mei yang masih angka sementara ini jauh juga lebih rendah. Jadi khusus Maret April itu yang saat panen raya itu tahun ini sudah lebih rendah, dan ketika kembali ke musimannya bulan Mei ini juga masih lebih rendah. Nah, cuma proyeksi ke depannya kelihatannya BPS menganggap masih serupa dan sedikit meningkat dibandingkan tahun lalu. Nah, kalau kita lihat gambar kanannya itu ada kesimpulannya Januari sampai Mei. Nah, ini yang penting ya. Sebetulnya di saat di berita tadi kurang ditegaskan. Produksi beras Januari sampai Mei ini turun ya, meskipun tipis turunnya. 0,08 juta ton. Saya ulangi ya. Jadi ini udah langsung ke beras. Produksi beras di tahun lalu selama 5 bulan 16,95 juta ton, sekarang 16,86. Lalu dibuat proyeksi 3 bulan ke depan. Nah, 3 bulan ke depan naik 0,10 juta ton. Maka secara keseluruhan kalau proyeksi BPS ini benar, sebetulnya hanya terjadi kenaikan 0,01 juta ton. Itu loh. Jadi beritanya seolah-olah kan 8 bulan itu nanti aman, itu versi keterangan BPS yang dikutip jurnalis. Sebenarnya kalau dari angkanya, ya sejauh proyeksi ini sama ya. 25,27 menjadi 25,28 juta ton kalau proyeksi BPS benar. Jadi saya malah kebalikan dari berita ini, mengingatkan bahwa kondisi beras tahun ini, padi dan beras itu belum tentu sebaik tahun lalu. Sejauh ini masih sama. Jangan lupa ada informasi yang sekarang beredar bahwa El Nino mulai mengancam. Meskipun dari berbagai berita Indonesia katanya tidak akan terlalu dibanding El Nino-nya di Indonesia enggak. Tetapi kemungkinan terjadinya besar karena tahun ini tahun El Nino ya. Artinya El Nino kalau dia bergerak maka produksi 3 bulan ke depan ini belum tentu bisa di bawah ini sedikit atau di September sampai Desember. Saya tidak ingin menakut-nakuti, tapi tidak ada salahnya kita semua, pemerintah terutama, berjaga-jaga ya. Produksi beras tahun ini kemungkinan cukup besar di bawah produksi tahun lalu. Padahal pada saat bersamaan koar-koarnya Menteri Pertanian ingin ekspor beras ya. Mudah-mudahan diambil kebijakan yang terbaik ya.